Viral. Kisah seorang ojol tega mutilasi jasad pacarnya hingga 100 potongan. Semua warga Jakarta terhenyak ketika kabar mengerikan itu muncul di media sosial. Nama Raka, seorang pengemudi ojol berusia 27 tahun, tiba-tiba menjadi perbincangan panas karena tindakannya yang tak manusiawi. Pacarnya, Dinda, seorang mahasiswi cantik berusia 24 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya dibuang di berbagai lokasi kota, tersebar dalam lebih dari 100 potongan. Bagaimana seorang yang sehari-hari menjemput orang untuk mencari nafkah bisa berubah menjadi monster sedemikian rupa? Semuanya dimulai dari kisah cinta yang tampak biasa, tetapi terselip luka lama dan rahasia gelap yang tak pernah diketahui orang di sekitarnya. Raka dan Dinda bertemu melalui aplikasi ojek online. Dinda sering memesan ojol untuk pergi kuliah atau sekadar mengantar dirinya ke kafe. Awalnya, mereka hanya bercakap-cakap ringan, tapi seiring waktu, hubungan itu berkembang menjadi asmara. Raka dikenal sopan dan ramah, sementara Dinda ceria dan perhatian. Tidak ada yang menyangka, di balik senyum ramah itu, Raka menyimpan kecemburuan dan rasa sakit yang lama terpendam. Teman-teman Raka sering melihatnya murung, tapi tak ada yang menyangka rasa sakit itu bisa berubah menjadi kekejaman yang mematikan. Seminggu sebelum tragedi, Dinda mulai curiga. Raka sering berubah tiba-tiba, wajahnya memerah ketika ada telepon masuk dari teman-teman Dinda, dan ia selalu ingin memeriksa ponsel pacarnya. Pertengkaran kecil pun sering terjadi, namun Dinda selalu berusaha menenangkan. Ia tidak pernah menyangka bahwa rasa takut yang mulai muncul di hatinya akan menjadi pertanda akhir hidupnya. Pada malam itu, Raka menjemput Dinda dengan alasan ingin mengobrol dan menyelesaikan masalah. Tidak ada yang mencurigai apa yang akan terjadi. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras. Lampu jalan memantulkan kilau basah di aspal. Dinda duduk di jok belakang motor Raka, masih berharap bisa berdamai dengan pacarnya. Namun di tengah perjalanan, kata-kata manis berubah menjadi teriakan. Raka menuduh Dinda berselingkuh, padahal itu hanyalah khayalan yang ia ciptakan sendiri. Emosi yang terkumpul selama bertahun-tahun meledak menjadi kekerasan. Raka menghentikan motor di sebuah gang sepi dan mencekik Dinda sampai tidak bernapas. Dunia Dinda berakhir dalam kegelapan yang penuh rasa sakit dan ketidakadilan. Yang terjadi selanjutnya sulit dipercaya. Alih-alih panik atau menyerahkan diri, Raka mengambil tindakan paling kejam yang bisa dilakukan manusia. Ia memutilasi jasad pacarnya. Setiap potongan tubuh Dinda dicatat rapi, seolah Raka ingin meninggalkan jejak kegilaan yang sistematis. Potongan tangan, kaki, kepala, dan bagian tubuh lainnya dibawa ke lokasi berbeda. Ada di sungai kecil, di belakang gedung kosong, bahkan di tempat sampah. Warga yang menemukannya pertama kali tidak bisa menahan teriakan horor ketika melihat keadaan Dinda. Polisi segera melakukan penyelidikan, dan media sosial meledak dengan foto-foto yang bocor, meski sebagian besar telah diburamkan. Penyelidikan mengungkap fakta mengejutkan, Raka tidak hanya sendirian dalam kebengisannya. Tetangga dekatnya pernah mendengar suara teriakan aneh, aroma tajam darah, dan benda-benda mencurigakan yang dibungkus rapi. Beberapa tetangga sempat merasa aneh tapi memilih menutup mata karena takut. Polisi menemukan catatan di rumah Raka yang berisi ucapan cinta berlebihan sekaligus kebencian mendalam kepada Dinda, campuran obsesi dan paranoia yang sudah lama terpendam. Di sisi lain, keluarga Dinda hancur. Ibunya menangis tidak henti, ayahnya marah dan frustasi karena tidak bisa melindungi putrinya. Adik-adik Dinda tidak mengerti mengapa kakak mereka harus mengalami nasib tragis seperti itu. Masyarakat sekitar pun terpukul, banyak yang kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar mereka.
Bahkan teman-teman Dinda yang dulu sering bercanda dengannya tidak bisa menahan rasa takut dan trauma. Cerita ini menjadi viral karena menunjukkan sisi gelap manusia yang tidak pernah diduga. Raka akhirnya ditangkap beberapa hari kemudian di rumahnya sendiri. Saat polisi menggeledah, ditemukan senjata tajam, alat untuk mutilasi, dan rekaman video yang membuat bulu kuduk merinding. Dalam pemeriksaan, Raka mengaku melakukan semuanya karena rasa cemburu dan ingin memiliki Dinda selamanya, bahkan dalam kematian. Pengakuannya membuat semua orang gemetar. Bagaimana cinta bisa berubah menjadi obsesi mematikan hingga menghilangkan kemanusiaan sendiri? Media sosial terus membahas kasus ini selama berhari-hari. Tagar ojol mutilasi, tragedi Dinda, dan Raka Monster menjadi trending topik. Netizen dibagi antara kemarahan, kesedihan, dan rasa ngeri yang sulit digambarkan. Banyak yang merenungkan bahwa kekerasan dalam hubungan tidak selalu terlihat dari luar, bahwa tanda-tanda bahaya sering diabaikan karena tampak biasa atau romantis. Kisah ini menjadi peringatan pahit bahwa obsesi bisa menghancurkan hidup orang lain dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi semua yang tersisa. Di pengadilan, Raka tidak menunjukkan penyesalan sejati. Ia terdakwa atas pembunuhan berencana, mutilasi, dan penghancuran jasad manusia. Psikiater menyebutkan bahwa Raka menunjukkan gangguan kejiwaan, tapi tidak sepenuhnya kehilangan akal sehat. Putusan pengadilan membuatnya harus menghadapi hukuman yang setimpal, meski rasa kehilangan dan trauma keluarga Dinda tidak akan pernah bisa diperbaiki dengan apapun. Kisah ini berakhir tragis dan meninggalkan bekas yang mendalam. Raka, yang dulu dikenal sebagai ojol ramah, berubah menjadi simbol kengerian dan obsesi manusia yang tidak terkendali. Dinda, yang penuh tawa dan harapan, kini menjadi kenangan pahit yang menghantui semua orang yang mengenalnya. Viralnya kisah ini bukan hanya karena tindakan Raka yang brutal, tapi juga karena mengingatkan semua orang bahwa cinta bisa menjadi pedang bermata dua, indah ketika tulus, tapi mematikan ketika terdistorsi oleh obsesi, rasa cemburu, dan luka lama yang tidak terselesaikan. Kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat luas. Jangan pernah menganggap enteng tanda-tanda kekerasan psikologis dalam hubungan, jangan menyepelekan cemburu yang berlebihan, dan selalu waspada terhadap perilaku orang-orang di sekitar kita. Walau kisah ini meninggalkan kesedihan mendalam, ia juga menjadi peringatan keras agar tidak ada lagi Dinda berikutnya yang menjadi korban kegilaan orang yang seharusnya mencintainya. Viral memang menyedihkan, tapi kisah seperti ini juga membuka mata banyak orang tentang kerapuhan manusia dan bahayanya cinta yang berubah menjadi obsesi mematikan.